Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Naldi, NPM 197530058, Program Studi Manajemen Informatika, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari step 1, step 2, dan step 3. Instruction. Step 1. Identify common components of network are spread in the packet tracer. The icon toolbar at the bottom left hand corner has various categories of networking components. You should see category that correspond to the intermediary device and device and media. Jadi di sini artinya di bawah ini kita bisa melihat ada networknya, yaitu di sini ada network device, di sini yang ini end device, lalu ini ialah komponen, ini adalah connection. Lalu this intermediary device category. Nah, di sini ialah artinya daftar kategori perangkat perantara. Nah, pertanyaan pertama di sini ada how many icon in topology referred endpoint device. Jadi di sini artinya ada berapa icon topologi yang mewakili perangkat titik akhir. Nah, yang memiliki end device itu ialah hanya satu sambungan saja. Jadi di dalam gambar ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi hanya memiliki 15 end device. Lalu pertanyaan yang kedua ialah how many icon in the topology reference intermediate device. Jadi artinya di sini berapa banyak intermediary device yang di dalam komponen jaringan ini. Jadi intermediary device itu adalah yang bisa menghubungkan dua media atau lebih. Jadi kita lihat di gambar ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi di gambar ini ada 13 intermediary device. Lalu pertanyaan selanjutnya ialah how many end device are not desktop computer. Jadi ada berapa banyak end device yang tidak menggunakan desktop komputer. Nah, di gambar ini kita bisa lihat di sini ada home desktop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 komputer dikurangi dengan 15. Maka itu kemungkinan ada 8 end device yang bukan merupakan dari desktop komputer. Nah, pertanyaan selanjutnya ialah how many different type of media connection are you used in this network topology. Jadi artinya di sini ada berapa banyak media yang digunakan di dalam gambar ini. Nah, kita bisa lihat di sini dia ada tipe-tipe medianya. Ini ada yang pertama itu ialah ada yang gambar garis lurus, lalu yang kedua ialah ini gambar garis yang putus-putus warna hitam, yang ini ada selanjutnya ialah gambar yang garis berwarna biru, lalu yang terakhir ialah garis yang berwarna merah. Jadi ada 4 tipe media di dalam gambar ini. Lalu step 2, explain the purpose of the device. Nah, di sini pertanyaan yang pertama, in packet tracer, only the server PT device can act as a server. Desktop or laptop cannot act as a server. Based on your study so far, explain the clean server model. Jadi di sini intinya ialah apa yang disebut dengan
Client Server Model. Nah, Client Server Model adalah model di mana salah satu komputer menjadi sebuah server dan salah satunya juga menjadi sebuah client. Nah, jadi pihak client meminta informasi kepada server. Nah, lalu sedangkan pihak server mengirim informasi itu kepada pihak client. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya ialah list at least two function intermediary device. Jadi coba sebutkan dua fungsi dari intermediary device. Jadi itu yang pertama ialah untuk menyimpan informasi tentang apa di jalur jaringan tersebut. Lalu yang kedua ialah memberitahu perangkat lain tentang kesalahan dan kegagalan komunikasi apabila mengirim data terjadi kesalahan dan biasanya akan terdeteksi oleh intermediary device. Lalu pertanyaan yang ketiga, list at least two criteria for choosing a network media type. Jadi sebutkan dua kriteria di dalam memilih tipe data jaringan. Nah, di sini yang pertama itu ialah letak jaringan yang sendiri. Lalu yang kedua ialah biaya untuk memasang tipe medianya. Nah, selanjutnya ialah step 3. Explain, compare, and contrast LAN and WAN. Pertanyaan pertama. Explain the difference between a LAN and WAN. Give examples of each. Jadi itu artinya apa perbedaan LAN dan WAN. Nah, intinya ialah perbedaannya itu antara LAN dan WAN ialah terletak pada jangkauan, di mana LAN itu jangkauannya lebih kecil daripada LAN. Dan LAN biasanya mencakup wilayah-wilayah kecil. Nah, seperti kita lihat di sini, home office, central, dan branch itu ialah sebuah LAN. Nah, sedangkan WAN ialah yang menghubungkan antar LAN. Jadi WAN itu adalah menghubungkan antar LAN, seperti di gambar ini, itu ialah internet dan intranet. Jadi menghubungkan antar LAN. Ini central dan branch dihubungkan oleh internet. Nah, itu disebut dengan WAN. Lalu pertanyaan kedua, in packet tracer network, how many WAN do you see? Nah, jadi pertanyaannya ini, di dalam packet tracer network, berapa banyak WAN yang kamu lihat? Nah, di sini yang saya lihat itu ada dua, yaitu internet dan intranet. Jadi ini adalah WAN-nya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, how many LAN do you see? Jadi artinya itu berapa banyak LAN yang kamu lihat. Nah, di dalam gambar ini, LAN yang saya lihat itu ada 3, yaitu home office, lalu central, lalu branch. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, the internet in packet tracer network is a very simple often does not represent the structure of from of the real internet. Briefly describe the internet. Jadi artinya itu ialah apa yang dimaksud dengan internet. Nah, internet adalah gabungan atau kumpulan jaringan semua komputer yang dihubungkan di seluruh dunia dan saling berkoneksi. Jadi itu ialah internet. Lalu yang nomor 5, what are some of the common ways home user connect to internet? Jadi bagaimana caranya home user connect ke internet? Jadi caranya itu yang menggunakan wireless point dan access point. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir, what are some common methods that business use
to connect to the internet in your area. Jadi artinya di sini adalah metode apa yang digunakan internet di area sekitarmu. Nah, di sini ialah biasanya menggunakan provider dan wireless. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudah menjawab step 1, step 2, dan step 3. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.